Perkenalkan, nama saya Sipapati Askarina. Saya Najwa. Kami dari kelas 11-1 ingin membaca cerita tentang Sepotong Senja untuk Pacarku karya Seno Gumira Aji Dharma. Dibacakan oleh Sipapati Askarina. Jawaban Alina. Sukap yang malang, senja yang kau kirimkan sudah kuterima. Kukira sama lengkap seperti engkau memotongnya di langit yang kemerah-merahan itu. Lengkap dengan bau laut, desir angin, dan suara hempasan ombak yang memecah pantai. Juga kepak burung-burung, lambaian pohon nyiur, dan kekelaman sementara. Di kejauhan perahu layar meratapi cakrawala dan melintasi matahari yang sedang terbenam. Aku pun tahu sukap. Senja yang paling keemas-emasan sekalipun hanya akan berakhir dengan keremangan menyedihkan. Ketika segala makhluk dan benda menjadi siluet, lantas menyatu dengan kegelapan, kita sama-sama tahu keindahan senja itu, kepastiannya untuk selesai dan menjadi malam dengan kejam. Manusia memburu senja kemana-mana, tapi dunia ini fana sukap. Seperti senja, kehidupan mungkin saja memancar gelang gemilang, tetapi ia berubah dengan pasti. Waktu untuk mengubah segalanya tanpa sisa menjadi kehitaman yang membentang sepanjang pantai, hitam, sunyi, dan kelam. Rupa-rupanya, dengan cara seperti itulah dunia ini mesti berakhir. Senja yang engkau kirimkan telah menimbulkan bencana tak terbayangkan. Apakah engkau tahu suratmu itu baru sampai 10 tahun kemudian? Engkau tidak akan tahu sukap. Seperti juga engkau tidak akan pernah tahu apa yang terjadi dengan senja yang kau kirimkan ini. Senja paling tidak berharga dalam hidupku sukap. Senja sialan yang paling tidak mungkin diharapkan manusia. Senja ini baru tiba setelah 10 tahun, karena tukang pos yang jahil itu rupanya penasaran dengan cahaya merah keemas-emasan yang memancar dari amplop itu sukap. Cahaya itu telah mengganggu semenjak ia mengenjot sepeda dari kantor pos, berkilau-kilau dan memancar di tas surat yang tergantung di boncengan sepeda. Begitu rupa hingga cuaca siang hari menjadi kacau, angin menduru dan ombak terdengar menghempas-hempas meskipun ia bersepeda mendaki bukit kapur. Demikianlah, maka ia ketika berhenti, dari dalam tas ia terdengar suara-suara. Ia buka tas itu dan ia melihat amplop Federal Express yang sudah tidak putih lagi, melainkan merah keemas-emasan sukap, seperti senja dengan matahari terbenam di balik cakrawala. Tukang pos itu mengambil amplop tersebut, menimang-nimangnya agak berat juga. Maklumlah, bukankah amplop itu berisi senja sukap? Senja dengan matahari merah membara yang turun perlahan-lahan di balik cakrawala, seperti semua senja yang ada di balik kartu pos. Tapi yang kamu kirim bukan kartu pos sukap. Yang kau kirim senja di tepi pantai dengan hempasan ombak, bau laut, dan angin yang asin. Kamu pikir berapa ton pasir di sepanjang pantai itu sukap? Kira-kira sedikit dong. Masih lumayan tukang pos itu kuat menggenjot sepedanya mendaki bukit kapur. Buset, kalau anak-anak kecil tahu ada matahari terbenam di dalam amplop itu lantas bagaimana? Kau tahulah sukap, anak-anak di daerah bukit kapur begini tidak punya mainan yang aneh-aneh seperti di kota. Mereka hanya tahu kambing dan kerbau, ikan dan belut, sungai dan jagung. Nasi saja jarang mereka sentuh. Anak-anak tidak pernah tahu mainan robot jalan dengan cahaya di dada yang berkedip-kedip. Pasti akan penasaran sekali dengan cahaya senja yang memancar kilauan merah dan keemas-emasan itu sukap. Mereka memang tidak pernah melihat sukap, karena tukang pos itulah yang telah mendahului mereka. Ia menimang-nimang bungkusan berisi senja itu, mendengarkan dan akhirnya mengintip. Tentu saja dengan amplop itu dilihatnya senja sukap. Senja terindah yang paling mungkin berlangsung di muka bumi. Ia mengintip dan terpesona. Ia buka amplop itu. Sebetulnya menurut kode etik profesi itu tidak boleh.
Tapi manusia manapun bisa melakukan kesalahan, bukan? Ia buka terus amplop itu dan melihat senja dengan langit kemerah keemasan di dalam sana, di mana mega-mega terpancar seperti perahu di danau, memberikan perasaan nyaman dan tenang. Siapa yang tidak suka merasa nyaman dan tenang di dunia ini, Sukap? Sebuah dunia yang sudah miskin masih bersimbah darah pula. Maka jangan salahkan tukang pos itu, Sukap, jika ia kemudian menjadi begitu penasaran dan memasuki senja yang terbentang. Tidak ada yang tahu nasib waktu. Ketika anak-anak akhirnya berkerumun di sekitar sepeda yang tergeletak itu, mereka hanya melihat senja kemerah-merahan yang semburat membakar langit. Amplop itu hanya bocor sedikit, tapi akibatnya sudah begitu rupa. Ini gara-gara kamu, Sukap. Sukap yang malang, bodoh, dan tidak pakai otak. 10 tahun lamanya tukang pos itu mengembara di dalam amplop. Kita tidak pernah tahu apa yang dilakukannya di sana. Apakah dia kawin, beranak pinak, dan berbahagia, atau selama itu dia hanya duduk-duduk saja memandang matahari, terbenam dengan perasaan kehilangan. Sementara langit yang tadinya merah keemas-emasan perlahan menggelap ke biru-biruan. Aku juga tidak tahu bagaimana caranya menikmati senja di dalam amplop, Sukap. Seperti ruang yang sungguh-sungguh terdiri dari waktu. Apakah waktu bisa diulang atau bagaimana? Aku belum pernah masuki senja di dalam amplop, atau apakah itu di dunia itu sebetulnya seperti amplop ya, Sukap, di mana kita tidak tahu apa yang berada di luar dari kita, di mana kita merasa hidup dengan makna padahal yang menonton kita tertawa-tawa sambil berkata, "Ah, kesian betul manusia." Apakah begitu, Sukap? Kamu yang suka berhayal barangkali tahu, tapi tidak tahu khayalan aku tidak mau kira-kira, meskipun usaha kira-kira itu begitu canggihnya sehingga disebut ilmiah. Aku tahu yang sebenarnya. Apakah ada yang menyaksikan kita sambil tertawa-tawa? Kalau iya, apakah arti hidup di dalam kita ini, Sukap? Tidakkah nasib manusia memang seperti ikan yang diternakan hanya untuk mengisi akuarium? Di ruang tamu seseorang yang barangkali juga tidak terlalu peduli pada makna hidup ikan-ikan itu. Aku tidak pernah tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dialami tukang pos di dalam amplop. Sampai ia keluar 10 tahun kemudian dengan wajah bahagia. Ia 10 tahun menghilang di dalam amplop, tapi ia tidak tampak bertambah tua. Apakah di dalam amplop ia tidak tampak dalam waktu amplop tidak bergerak? Tepatnya, apakah senja di dalam amplop itu tidak berhubungan dengan waktu? Apakah di dalam amplop itu, dalam amplop Federal Express itu, apakah aku harus peduli dengan semua ini, Sukap? Apakah aku harus peduli? Kamu betul-betul merepotkan aku, Sukap. Dasar laki-laki tidak tahu diri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Najwa. Sukap yang malang, goblok, dan menyebalkan. Kamu tahu apa yang terjadi 10 tahun kemudian? Tukang pos itu tiba di depan rumah kami. Ya, rumah kami. Setelah 10 tahun banyak yang terjadi dong, Sukap. Misalnya bahwa aku kemudian kawin, beranak pinak, dan berbahagia. Jangan kaget. Dari dulu aku juga tidak mencintai kamu, Sukap. Dasar bego. Dikasih isyarat tidak mau mengerti. Sekali lagi, aku tidak mencintai kamu. Kalau aku toh kelihatan baik selama ini padamu, terus terang harus kukatakan sekarang, sebetulnya aku cuma kasihan. Terus terang, aku kasihan sama kamu, Sukap. Mencintai begitu rupa, tapi tidak tahu yang kamu cintai sebetulnya tidak mencintai kamu. Makanya jangan terlalu banyak berkhayal, Sukap. Pakai otak dong sedikit. Hanya dengan begitu kamu dan selamat dari perasaan cintamu yang tolol itu. Tapi bukan cinta yang sebenarnya ingin kuceritakan padamu, Sukap. Soal cinta ini sama sekali tidak penting. Kamu harus tahu apa akibat perbuatanmu ini, Sukap. Mengirim sepotong senja untuk orang yang sama sekali tidak mencintai kamu. Tahu apa akibatnya? Begitu tukang pos itu pulang. Setelah menceritakan kenapa kiriman Federal Express bisa terlambat 10 tahun, kubuka amplop berisi senja itu. Dan terjadilah semua ini. Apa kamu tidak tahu, Sukap? Senja itu meski cuma sepotong, sebetulnya juga semesta yang utuh. Kamu kira matahari terbenam itu besarnya seperti apa? Seperti apem. Kalau sepotong senja itu di dalam amplop terus sih tidak apa-apa, tapi ini keluar dan lautnya membludak tak tertahan lagi. Bagaimana aku tahu amplop itu berisi senja, Sukap? Bagaimana?
Aku bukan berkhayal seperti kamu. Hidupku penuh dengan perhitungan yang matang. Aku tahu betul untuk pergi setiap perbuatan, terutama apa untung ruginya untuk diriku sendiri. Betapa pentingnya hidupku selamat demi semua suamiku dan anak-anakku. Pura-puranya aku ini juga perempuan yang setia. Itu pula sebabnya hidupku selamat. Itu pula sebabnya sebelum maupun sesudah kawin, aku tidak sudi berhubungan dengan kamu, Sukap. Lagi pula aku tidak mencintai kamu. Mau apa? Tapi kamulah yang tidak tahu diri, mengirim senja tanpa kira-kira. Dunia ini jadi berantakan berantakan dan hancur lebur tiada kira. Setelah amplop itu kubuka dan senja itu keluar, matahari yang terbenam dari senja dalam amplop itu beraturan dengan matahari yang sudah ada-ada. Langit yang biru bercampur aduk dengan langit kemerah-merahan yang terus terang berkedap menyilau karena cahaya keemas-emasan yang menjadi semburat tak beraturan. Senja yang seperti potongan kue menggelegak pantai terhampar seperti permadani di atas bukit kapur. Lautnya terhempas langsung membanjiri bumi dan menghancurkan segala-galanya. Bisalah kau membayangkan Sukap, bagaimana orang tidak panik dengan gelombang raksasa yang terdatang dari pantai, tapi dari atas bukit berbah membanjiri bumi seperti zaman Nabi Nuh. Dunia menjadi gempar, tidak semua kapal dan perahu yang ada cukup untuk seluruh umat manusia kan? Lagi pula, sampai kapan kapal dan perahu itu bisa bertahan? Ada satu kota pun selamat laut dari senjamu yang membuat langit merah membara itu menghempas dan banjiri bumi dengan cepat sekali. Gedung-gedung pencakar langit di setiap kota besar di seluruh dunia, gunung-gunung tertinggi di muka bumi, semuanya terendam air. Sukap, bumi ini sekarang sudah terendam air. Di mana-mana air dan langit senja tak kunjung berubah menjadi malam. Segalanya kacau, Sukap, gara-gara cintamu yang tak tahu diri. Sukap yang malang, paling malang, dan akan selalu malang. Aku menulis surat ini dengan kertas dan pena terakhir di dunia. Di atas puncak Himalaya, di depanku ada sebuah sempan kecil dengan sepasang dayung dan sebungkus supermi. Itulah makanan terakhir di bumi. Sisa manusia yang menjadi pengembara lautan di atas kapal dan perahu telah mati semua karena kehabisan bahan makanan maupun mayat teman-temannya sendiri. Manusia memang banyak akal, tapi menghadapi senja dari dalam amplop itu tidak ada jalan keluar. Banyak orang mempertahankan diriku. Kenapa aku membuat dirimu yang begitu cinta mengebu-ngebu, padahal cinta sekecil pun juga tidak. Hingga aku mengirimkan sepotong senja itu kepadaku dan tumpuh ruah membanjiri bumi. Tapi coba katakan, itu bukan salahku toh, Sukap? Aku tidak mau disalahkan atas bencana yang menimpa umat manusia. Mengapa cinta harus menjadi begitu penting sehingga kehidupan terganggu? Ini bukan salahku. Air laut kulihat makin dekat. Setidaknya setengah jam lagi sampai aku menulis surat ini. Sudah akan terendam seluruhnya. Aku akan naik perahu, mendayung sampai teler supermi mentah lantas menanti maut. Akan kukirimkan kemana surat ini? Barangkali kamu pun sudah mati, Sukap. Semua pengembara di lautan sudah mati, sedangkan di puncak tertinggi dunia ini tinggal aku sendiri. Dari hari ke hari pemandang senja yang selesai, di mana matahari tidak pernah terbenam lebih dalam lagi. Semesta dalam amplop itu telah menjadi pemenang dalam benturan dua semesta, namun semesta dalam amplop itu cuma sepotong senja, sehingga dunia memang tidak akan pernah sama lagi. Kalau aku mati nanti, bumi ini akan tetap tinggal senja selama-lamanya, dengan matahari terbenam separuh yang tidak pernah turun lagi. Langit merah selama-lamanya, lautan jingga selama-lamanya, tetapi tiada seorang manusia pun memandangnya. Segenap burung sudah punah karena kelelahan terbang tanpa henti. Tinggal ikan-ikan menjadi penguasa bumi di kejauhan. Kulihat ikan paus merah yang menjar dengan sedih.
Sukap, aku akan mengakhiri surat ini, akan kulipat menjadi perahu kertas, dan kulayarkan ke laut lepas. Bukan tidak mungkin surat ini akan terbaca juga, entah bagaimana caranya, namun siapapun yang menemukan akan baca kesaksianku. Jika tidak, aku pun tidak tahu apa nasib waktu. Kupandang senja yang abadi sebelum kulipat surat ini. Betapapun semua ini terjadi karena cinta dan hanya karena cinta. Betapa besar bencana telah ditimbulkan ketika kata-kata tak cukup menampungnya. Kutatap senja itu masih selalu begitu, seperti menyajikan suatu perpisahan yang sendu. Selamat berpisah semuanya, selamat tinggal Alina. Sekian, itulah cerita yang kami bacakan. Sedih sekali ya. Sedih-sedih. Kesian Sukap dan kesian Alina, kesian umat manusia. Begitu saja cerita dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.